Di video ini, kita akan ambil semua data type yang sudah kita pelajari dan menggabungkannya di dalam satu data type baru, yaitu object. Kita berhasil menggabungkan 3 variabel yang berbeda menjadi satu variabel dengan 3 properti. Tapi buat apa? Apa gunanya bikin objek kayak gini? Objek adalah salah satu cara kita bisa model data kita dalam bentuk yang logical, yang masuk akal. Semua data yang relevan di satu tempat yang sama. Objek juga bisa membantu untuk penamaan. Misalkan kita nggak pakai objek ini, tapi kita pakai 3 variabel yang di atas ini. Ke depan, kalau misalkan aku mau tulis misalkan nama orang, aku punya data nama orang namanya John Doe, aku mau tulis, error. Nggak bisa dong, karena nama ini udah dipakai sebelumnya. Variabelnya keduplikat. Error. Jadi aku harus ganti ini misalkan jadi person name. Aku juga tahu berat badan orang ini, jadi const weight sama dengan misalkan dia 65 kilo. Nggak bisa juga nih, weight kan udah diambil sebelumnya. Ganti lagi, ini harus jadi person weight. Konflik penamaan ini bisa kita hindari dengan membuat objek. Kita bisa bikin person ini jadi objek, misalkan person, terus kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan di dalamnya kita ada 2 properti name dan weight. Jadi name-nya sama dengan John Doe, koma sebagai pemisah, dan selanjutnya weight atau berat badan sama dengan 65. Kita bisa hapus variabel-variabel ini yang sudah tidak dipakai, dan kalau kita lihat, jauh lebih bersih. Satu objek untuk produk dan satu objek lagi untuk person. Masing-masing produk dan person bisa punya properti yang sama seperti name dan juga berat, weight, tanpa ada konflik dengan penamaan variabel. Challenge buat objek person. Kayak kita tadi, objek person dengan properti berikut. Yang pertama, nama dalam bentuk string. Kedua, umur alias age dalam bentuk number. Kapan dia lahir, tahun lahirnya, yaitu number lagi. Dan terakhir, apakah dia punya pekerjaan atau tidak dalam bentuk boolean. Silahkan dikerjakan, good luck. Contoh solusi, jadi misalkan kita mau buat orang namanya John Doe, ya kan, kayak tadi, const person sama dengan kurung kurawal buka dan tutup. Dan di dalam sini kita akan tulis properti pertama kita, yaitu name, alias nama, ya kan, name. Namanya tadi John Doe. Selanjutnya kita mau tulis properti umur, yaitu angka. Pertama pastikan ada koma untuk menjadi pemisah. Dan kita akan tulis properti selanjutnya itu umur alias age. Titik 2, misalkan orang ini umur 25. Selanjutnya tahun lahir, jadi koma dulu, baru kita bisa tulis tahun lahir apa ya? Date of birth, yaitu 2000. Dan terakhir, apakah orang ini punya pekerjaan atau tidak, atau is employed. Misalkan dia punya pekerjaan, jadi ini sama dengan true. Inilah contoh solusi. Kalau kamu dapat jawaban yang mirip dengan ini, luar biasa, kamu lolos. Untuk akses properti di objek, ada 2 cara. Ada dot notation dan bracket notation. Untuk sekarang kita akan fokus ke dot notation. Sebagai contoh, untuk objek person ini, kalau kita mau akses namanya, kita bisa dengan pertama, nama objek itu, terus titik alias dot, makanya ada banyak dot notation, baru nama propertinya, yaitu di sini property name. Jadi dot name. Jadi kita console log person titik name, person dot name. Coba kita lihat hasilnya, John Doe. Luar biasa, kita dapat namanya saja tanpa properti lain.